Oke, kita akan membahas 3 subbab. Yang pertama pengertian, kedua problematika, dan ketiga solusi. Di sini saya akan menyampaikan terkait pengertian dakwah, problematika masyarakat modern, dan pengertian problematika masyarakat modern. Pengertian dakwah. Secara etimologi, dakwah adalah mengajak, menyeru, memanggil, dan menjamu. Sedangkan secara terminologi, dakwah adalah mengajak umat manusia kepada kebaikan serta memerintahkan mereka untuk berbuat ma'ruf dan mencegah mungkar agar mereka bahagia dalam hidup di dunia dan di akhirat. Problematika berasal dari kata problem yang artinya soal, masalah, perkara sulit, dan persoalan. Sedangkan pengertian problematika dakwah menurut istilah adalah permasalahan yang muncul dalam menyeru, memanggil, mengajak, dan menjamu dengan proses yang ditangani oleh para pengembang dakwah. Acep Arifudin 2011. Selanjutnya adalah pengertian masyarakat modern. Secara etimologi, istilah masyarakat merupakan terjemahan dari kata society dan societas dalam bahasa Latin yang berarti kawan. Sedangkan secara terminologi, banyak para ahli yang mendefinisikan masyarakat, antara lain yaitu Taqiyuddin An-Nabhani, bahwa masyarakat adalah sekelompok individu seperti manusia yang memiliki perasaan serta sistem atau aturan yang sama dan terjadi interaksi antara sesama karena kesamaan tersebut untuk kebaikan masyarakat itu sendiri dan warga masyarakat. Sedangkan menurut Selo Sumarjan, pengertian masyarakat merupakan sebagai orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Itu pengertian masyarakat. Sedangkan pengertian modern yaitu terbaru, mutakhir, atau sikap dan cara berpikir serta bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat modern adalah masyarakat yang sebagian besar warganya mempunyai orientasi nilai budaya yang terarah ke kehidupan dalam peradaban masa kini. Selanjutnya adalah pengertian problematika masyarakat modern. Problematika dakwah dalam masyarakat modern adalah permasalahan yang muncul dalam menyeru, memanggil, mengajak, dan menjamu dengan proses yang ditangani oleh para pengembang dakwah terhadap masyarakat yang sebagian besar warganya mempunyai orientasi nilai budaya yang terarah ke kehidupan dalam perkembangan zaman masa kini. Baik, selanjutnya problematika dakwah dalam masyarakat modern. Persoalan yang kita hadapi sekarang adalah tantangan dakwah yang semakin hebat, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Tantangan itu muncul dalam berbagai bentuk kegiatan masyarakat modern seperti perilaku yang mendapatkan hiburan, entertainment, kepariwisataan, dan seni dalam arti luas yang semakin membuka peluang munculnya kerawanan moral dan etika. Kerawanan moral dan etika itu muncul semakin transparan dalam bentuk kemaksiatan karena disokong oleh kemajuan alat-alat teknologi informasi mutakhir seperti siaran televisi, keping-keping DVD, jaringan internet, dan sebagainya. Maksiat itu senantiasa mengalami peningkatan kualitas dan kuantitas seperti maraknya perjudian, minum-minuman keras, narkoba, dan tindak kriminal seperti menjamur tempat-tempatnya hiburan
di siang atau malam, yang semua itu diawali dengan penjualan dan pendangkalan budaya, moral, dan rasa malu. Problematika dakwah dalam masyarakat modern di era kontemporer ini antara lain: yang pertama, pemahaman masyarakat pada umumnya terhadap dakwah lebih diartikan sebagai aktivitas yang bersifat oral, sehingga aktivitas dakwah lebih berorientasi pada kegiatan-kegiatan ceramah. Yang kedua, problematika yang bersifat epistemologis. Dakwah pada era sekarang bukan hanya bersifat rutinitas, temporal, dan instan, melainkan dakwah membutuhkan paradigma keilmuan. Dengan adanya keilmuan dakwah, tentunya hal-hal yang terkait dengan langkah, strategi, dan teknis dapat dicari rujukan melalui teori dakwah. Yang ketiga, problem yang menyangkut sumber daya manusia. Kemudian selanjutnya, dengan adanya problema tersebut, maka dalam menghadapi mad'u atau sasaran dakwah yang semakin kritis dan tantangan dunia global yang semakin kompleks, maka diperlukan dapat bersaing di bursa informasi yang semakin kompetitif. Jadi, ada beberapa rancangan kerja dakwah yang dapat dilakukan untuk menjawab problematika tersebut. Yang pertama yaitu memfokuskan aktivitas dakwah untuk mengentaskan kemiskinan umat. Jadi, tujuan dakwah tadi adalah mengajak seseorang untuk menuju ke hal yang baik. Jadi kita juga harus berbondong-bondong mengajak seseorang untuk ikut serta dalam perubahan dari yang semula biasa saja menjadi yang lebih baik. Yang kedua yaitu menyiapkan profil strategis muslim untuk disuplai ke berbagai jalur kepemimpinan bangsa sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Jadi misalnya keahliannya di bidang kementerian, maka di situ juga terdapat profil strategis muslimnya. Yang ketiga, membuat peta sosial umat sebagai informasi awal bagi pengembangan dakwah. Yang keempat, mengintegrasikan wawasan etika, estetika, logika, dan budaya dalam berbagai perencanaan dakwah, baik secara internal umat maupun eksternal. Jadi, seseorang harus mencari wawasannya, harus mencari informasinya yang lebih luas lagi tentang etikanya, kepribadiannya, itu juga harus secara lebih baik lagi. Yang kelima yaitu mendirikan pusat-pusat studi dan informasi umat secara lebih profesional dan berorientasi pada kemajuan iptek. Kemudian yang keenam, menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan ekonomi, kesehatan, dan kebudayaan umat Islam. Kemudian perlu kita ketahui bahwa kesuksesan suatu kegiatan dakwah itu tidak dilihat dari seberapa banyak pendengarnya, seberapa banyak tepuk tangannya, tetapi bagaimana seseorang dapat menangkap materi dakwah yang disampaikan, bagaimana seseorang itu melaksanakan apa yang telah ia terima. Selain itu, dalam kaitannya dengan proses dakwah, maka efektivitas itu dapat diukur melalui tingkat keberhasilan dakwah dalam mencapai tingkat output. Jadi, sesuai atau tidak seperti tujuannya, sesuai atau tidak sesuai dengan keinginan pendakwahnya, tujuannya apa, kemudian yang dilaksanakan pendengarnya itu seperti apa. Demikian pemaparan materi dari kelompok 13. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf, dan semoga segala rahmat tetap tercurahkan pada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.